Lalu aina anta minal qaumi, lalu di mana posisimu, seperti apa kedudukanmu dibandingkan dengan mereka orang-orang yang saleh itu. Alladzina hammuhum wahidun, yang mana mereka itu cita-citanya hanya satu, keinginannya hanya satu, harapannya satu. Yuraqibunallah azza wa jalla fi bawatinihim, mereka selalu dalam pengawasan Allah, mereka selalu mengawasi Allah, ya, fi bawatinihim, di dalam batin mereka selalu ingat sama Allah, ya, ketika melakukan apapun dalam kesadaran mereka bahwa aku melakukan ini di bawah pantauan Allah semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Kama yuraqibuna fi dhawahirihim, seperti juga mereka mengontrol, mengintai zahir mereka, selalu memonitor, mengontrol zahir dan batin mereka. Yuhadzibunal qalba, mereka didik hati mereka dengan baik. Kama yuhadzibunal jawariha, seperti mereka juga mendidik anggota badan mereka. Hatta idza tamma lahum hadza, kalau ini selesai dikerjakan semuanya, kafahum hammas syahwat, mereka lalu akan dicegah oleh Allah untuk tidak berlanjut mengikuti syahwat mereka. Artinya nafsunya volumenya diturunin oleh Allah, sehingga mereka bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Bi asriha, seluruhnya, hawa nafsunya, keserakahannya, segala macamnya terkendali semuanya, dengan cara mengontrol, membersihkan hati mereka seperti membersihkan raga mereka. Tangan kita kotor, kita cuci. Muka perong, segera dicuci muka. Korong segera dibersihkan. Kopok dikurek di semuanya. Jadi tidak ada kesempatan kotoran-kotoran itu melekat pada jasad kita. Hati mereka juga selalu dikontrol, selalu dibersihkan. Tidak pernah dibiarkan berlama-lama kotoran melekat di dalam hati mereka itu. Ya, hati juga ada kotornya, seperti baju kotornya, kaki nginjek tembelek, ya kan gitu. Tangan megang apa, ya, segala macam. Hati juga sama, bersentuhan, ya, nempel kemana-mana. Dan ketika tangan kita, kaki kita kena kotoran, kena ter, kena cat, kena lumpur, kena air panas, kita merasa tidak nyaman. Ketika kaki kita berlumpur, hati juga sama. Ketika kena kotoran, kamu sebetulnya merasakan adanya ketidaknyamanan itu, tetapi engkau tidak mengerti bahwa itu perlu dibersihkan, dan cara membersihkannya juga kamu tidak tahu, dan nanya juga tidak kok. Apa sampai wis ngerah pinter kabeh sih dari barangnya. Iya, yang membersihkan cat digosok-gosok pakai tebas, ya tekan salet saya tiga mantok cat mah, pakai thinner kan gitu, paham nggak? Pakai lipstick yang color stay, pakai sabun yang nggak hilang, ya ada obatnya, apa namanya bu? Aseton. Ya dihapus korban yang terbang beleber pisan, malah ketangguhan sih dok. Oh, iya. Nah, itulah makanya. Jadi ya kita harus sebetulnya mah wudhu 5 kali itu hanya exercise kok, latihan seperti engkau membersihkan hatimu. Tapi ternyata ya enggak juga sih. Tiap hari kau bersihkan mulutmu sehari 5 kali ya.
tapi masih anggap rerasan aja. Betul nggak? Telingamu kau bersihkan nggak? Masih tetap aja doyan mendengarkan sesuatu yang tidak baik kok. Iya, kakimu kau cuci tapi tetap aja melangkah ke jalan kejahatan kok. Tangan dibasuh boleh? Masih ngerti nyat tembok yang baca wadon kok. Ayo ngaku sebelum. Berarti wudumu itu kurang efektif. Iya. Padahal itu adalah exercise sebetulnya, latihan. Sebetulnya mah. Jadi namanya seremoni-seremoni itu sebetulnya adalah simbol-simbol, bukan tujuan. Ini dipertengkarkan, yang bid'ah, yang musik, gimana lagi? Boleh pahamkah? Zakat itu latihan memerangi kikir yang ada di hatimu. Iya, belajaran 2,5%. Itu bukan berarti kalau sudah bayar zakat sudah selesai, tidak dong. Kalau ada tetangga nggak makan dikasih makan nggak? Tak biarkan aja, ngodernya los. Toh saya zakat sudah keluar, begitu tah saya berpikirnya. Benar. Itu makanya. Jadi dikiranya ibadah-ibadah seremoni itu dikiranya tujuan, tidak, itu adalah latihan, exercise. Setiap hari Senin apel hormat bendera, itu bukan nyembah berhala, bukan, membangun cinta tanah air. Paham bikin gitu. Sasarannya lain, boleh paham baik. Ya akhirnya seremoni-seremoni yang sebetulnya hanya latihan-latihan dikiranya tujuan utama, enggak, malah akhirnya menjadi pertengkaran. Sampai baca basmalah saja bertengkar, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak boleh dibaca, ada yang harus dibaca. Yang bilang harus dibaca, kalau baca Fatihah tanpa basmalah sholatnya enggak sah. Yang melarang ada lagi, kalau baca basmalah sholatnya enggak sah. Imam Maliki, ya kan? Imam Hambali bacanya pelan-pelan gitu kan. Tapi kata amin padahal bukan Fatihah tidak pernah dipertengkarkan kok. Ayo. Waladdallin. Amin itu Fatihah bukan. Kok sih dipertengkarkan? Kalau basmalah dipertengkarkan. Karena mereka belum ngeh. Ngerti? Belum ngeh tuh. Iya, tidak tersadar. Makanya tolong nih dibahas Fatihah atau bukan. Saya bertukaran maning boleh. Soalnya memang doyan tukaran jirago barang. Iya, memang suka. Kamu suka bertengkar kok. Merasa nyaman kalau bertengkar tuh. Gurih. Iya, bakal beli tukaran ku gatel ilate. Iya, ya sampai sekarang kok. Saya kan melihat di TV, di YouTube kan pada bertengkar saling salah menyalahkan. Iya, gitu. Jadi kelakuan gitu tuh. Jadi ya udah, saya tidak akan ikut dalam pertengkaran ya, dan saya tidak akan menyalahkan siapapun. Silakan mau bertengkar-tengkarlah, saya emang nggak usah. Iya. Kalaupun saya dicaci maki, saya tidak akan membalas, insya Allah enggak. Pintu pertengkaran sudah kututup rapat-rapat, selesai. Ya kan gitu, itu aja. Wes paham dong kan kok? Ya. Itulah fala yabqa fi qulubihim illa syahwatun wahidah. Lalu akhirnya tidak lagi tersisa di hati mereka hanya satu keinginan, satu syahwat, cita-cita hanya satu. Wahya talabullah azza wa jalla, hanya berharap kepada Allah, wal qurb minhu, dan ingin dekat dengan Allah, wa mahabbatuhu, dan juga cinta kepada Allah, fahasbu, tok itu saja. Kepengen dekat dengan Allah, kepengen dicintai oleh Allah SWT. Itu aja.
hanya satu, nggak ada. Itu adalah mereka adalah orang-orang yang selalu mengontrol zahir mereka, batin mereka sehari-hari, dan selalu dibersihkan. Sekecil apapun bercak hitam segera dibersihkan. Makanya salah satu membersihkan kotoran di hati adalah pertobatan, istighfar yang banyak itu. Ya, tetapi kalau hatimu memang keras, ya berat minta maaf tuh. Iya, jadi apa ya, gengsi lah minta maaf tuh. Kita nih salah apa? Iya, saya salahnya apa? Salat saya lakukan, zakat saya keluarkan, puasa tak lakoni, kaji ping telu, masih kurang bener baik. Madrasah tak sumbang, yatim piatu tak santuni, masih kurang bener baik. Ya, orang itu kalau ditegur tuh selalu begitu jawabnya. Jadi merasanya sudah selesai. Nah itulah. Kenapa begitu? Itu yang disebut dengan wazayyana lahum syaitanu a'malahum. Jadi amal mereka itu dihias-hias oleh setan, jadi kelihatannya bagus, indah, sempurna. Padahal mah di dalamnya banyak boleng. Berapa banyak amalmu yang diterima oleh Allah? Saya curiga ini. Berapa persen amalmu yang diterima oleh Allah? Kamu nyumbang sekian puluh juta, berapa yang diterima? Belum tentu 100%. 10% saja untung dari amalmu yang diterima. Kadang-kadang sama sekali. Sodako sama tukang orang ngemis, begitu, assalamualaikum Pak, tolong Pak, ya, los mana, ake koreng nih barangnya, baunya busuk, bawa lalat, borok melulu, baunya kotor, kasih. Kamu tidak hebat memberi pengemis uang terburu-buru, bukan karena kasihan, karena hidungmu yang sakit, betul nggak? Tidak tahan menahan bau busuk kan, dibayar kan kok. Ada lagi orang teh sumbangan sengaja ditunda-tunda nunggu kalau sudah tamunya banyak, dibayar kan. Nyumbang masjid mintanya memberi orang yang susah, asal engkau ikut bersedih hati Allah membayarnya. Paham nggak? Ya itulah persoalannya. Dan apa ya, kamu ini kebanyakan ingin menyakiti hati orang, bukan untuk membahagiakan orang. Lebih cenderung menyakiti hati orang daripada membahagiakan orang. Nggak tahu ya kenapa jadi begitu. Kamu kalau ketemu sama orang tuh, kamu menanyakan kesehatannya gimana, atau kamu bercerita sendiri, ngobrol dewek. Nyong ketemu dengan teman lama, ai dan disira aku masih melarat baik, hebat banget, sira aku masih melarat baik. Oke, kita mau sugih, ngomong apa begitu tuh? Mobil saya udah 5, kamu 20 tahun motor aja nggak punya. Ketika kau bercerita keberhasilanmu, untuk apa kau ceritakan keberhasilanmu kepada temanmu yang susah itu? Ketika kau bercerita tentang kemewahanmu, keberhasilanmu kepada temanmu yang susah, itu berarti kamu menyakiti hati orang kok. Kalian beli, kan saya begitu. Ya, masih mending saya sendiri juga merasakan ketika ada teman, saya kan banyak teman yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak ketemu. Dulu pernah di Syria, pernah di Libya, di Tunisia, pernah di London, kan ketemu.
Ya Allah, apa kabar di SMS? Apa kabar Pak Kiai, sehat tak? Saya kan merasa bahagia, teman yang sudah lama nggak bertemu masih mengingat saya. Ya Allah, orang tuh baik banget, bertahun-tahun masih ingat sama saya, masih menanyakan. Cobalah berikan kebahagiaan orang, begitu aja udah bagus kok. Nggak usah kirim duit, nggak usah. Nah kan apa kabar Kang Latif, waras. Sono kepriben kene kono kan. Kena kasunge priben sunat suara sunat. Itu aja kan orang senang ditanyakan seperti itu. Nah ini kan nggak paham. Jadi artinya bahwa kita juga sebenarnya tujuan kita membantu orang kan menyenangkan hati orang. Betul enggak? Dan Allah juga melihat kebaikan kita, kebaikan hati kita kok. Kalau bukan itu standarnya, maka nanti surga dimonopoli oleh orang kaya. Nanti surga dimonopoli oleh orang yang pinter-pinter dan cerdas-cerdas. Ya bitar mini nangis mungkin mah. Yang sholat saja baca Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin wala bedolin, dia nggak pernah mengayal surga kok. Kiai ini sing ada guduk kayu-kayu pasti menjeng surga. Ngapain kaji carmun? Wah sodako nggak dina kan sawahnya berapa? Kaji carmun sawahnya berapa? Iya. Larinya cepat ke orang maraton menuju surga, ditepak punukan yang malah kira mente, ya surga lah. Sudah siapa masa beli kenal carmun. Nah itu persoalannya. Hari bitarmi mau wong melarat ya, hari rembat, selayag, seloyog, kedumel, sampai malaikatnya juga nanyanya juga sopan banget, nok badeng pundi, basan lagi. Lalu jawabnya bitarminya, ya lamun bisa mending suarga. Pengen suarga, iya, bakal bisa mah. Ya beli apa-apa. Bayangkan, iya. Sementara bakal di Salman masih ditanya sawahnya berapa, PBB-nya bayar enggak, pajaknya bayar enggak, mobilnya ngangkut siapa, wah tukang masuk dikasih makan apa, enggak masuk. Barang bitu tarme, dosa beli orang. Sodako nol. Iya, mobil, boro-boro mobil melakukan serbete gak ora duwe gitu. Ya wis mancingnya los, terus mancing, ngitung apa cemera sih lemah. Maka ternyata ulaikal ladzina yuhasabuna hisaban yasira. Hitungan cepat. Jadi bakal pengen cepat ya kira-kira beli apa-apa. Hanya punya kebaikan hati kok. Hanya punya kebaikan hati. Bener. Ini bukan kata Allah, yauma la yanfa'u malun. Hartamu tidak ada manfaatnya. Wala banun, anak putu, pasukan enggak ada artinya. Illa man atallaha biqalbin salim, hanya dengan modal membawa hati yang baik.